Jadi di neraka itu kebanyakan perempuan, makna hakikatnya siapapun dalam hidup ini, baik laki-laki maupun perempuan, kalau hidupnya hanya mengutamakan urusan-urusan jasmani, ya pasti sengsara hidup. Ngerti ya? Secara hakikat laki-laki dan perempuan. Ini kalau saya kupas lebih dalam lagi, masih banyak contoh-contohnya. Makanya Islam itu keren ya, kalau dipahami dengan kecerdasan. Makanya tidak ada sebetulnya agama yang mendiskreditkan gender. Dan selama ini seolah-olah ya, kalau dipahami secara dangkal, arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin wanita, pemimpin perempuan, diterjemahkan seolah-olah yang perempuan gak boleh jadi pemimpin. Kan itu sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada sahabat semua. Yakin sahabat semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dan diberikan rezeki yang berkah serta berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa di channel Belajar Kesadaran ini, kita akan selalu belajar ilmu-ilmu yang akan bisa meningkatkan kesadaran kita menjadi lebih sadar lagi. Pada video kali ini kita akan menyaksikan bersama kajian spiritual dari Ayah Guru Saiful Karim yang akan membahas tentang benarkah penghuni neraka kebanyakan perempuan, atau selama ini kita salah memahami makna yang sebenarnya. Pada video kali ini kita akan saksikan bersama kajian dari Ayah Guru Saiful Karim yang akan membahas tentang fakta atau simbolis dan makna yang mendalam dari hadis yang sering menimbulkan perdebatan. Banyak orang yang langsung menyimpulkan tanpa memahami konteks dan pesan spiritual di baliknya. Disclaimer ya, di video ini bukan untuk menyudutkan kaum perempuan, tetapi untuk membuka sudut pandang kita agar bisa lebih bijak lagi. Video ini kita akan bongkar apakah ini benar fakta literal atau justru hanya simbolis yang penuh pelajaran spiritual yang selama ini jarang dibahas oleh kebanyakan orang. Silahkan simak videonya sampai selesai. Terima kasih. pernah dengar gak waktu bagi warisan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wah, kalian bener-bener yang laki-laki serakah 2 bagian, yang perempuan 1 bagian aja walaupun hidupnya susah. Makanya kalau saya disuruh menjadi konsultan bagi waris, saya tidak pakai yang begitu, karena itu sebetulnya simbolisasi untuk ruhani. Itu sebetulnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, simbol. Artinya urusan ruhani harus lebih sungguh-sungguh daripada urusan jasmani. Kalau saya disuruh bagi waris jadi konsultan, saya tanya, siapa yang paling susah di sini? Itu kalau saya. Ya. Wah, ternyata ya, yang paling susah itu adik perempuannya. Saya bilang sama yang laki-laki, kamu kerja apa? Direktur, Pak. Bagus. Berapa gajinya sebulan? Alhamdulillah 100 juta. Ya udah, kamu jangan pengen warisan ya. Kasih aja sama adikmu yang susah. Gitu kalau saya. Makanya nggak diundang lagi saya. Dianggap melanggar syariat gitu. Padahal syariat itu kan yang berhubungan dengan apa yang kita lihat. Betul apa tidak? Yang laki-lakinya direktur, warisannya 2 bagian. Yang perempuan suaminya gak kerja, dia juga susah, dia cuma dapat 1 bagian. Masa begitu? Masa begitu? Paham maksud saya? Ini supaya peringatan aja buat kalian yang suka rebutan warisan. Ya, lihat yang paling susah, kasih aja semua. Ya, yang kerja gajinya berkelimpahan, ya udah jangan pengen warisan. Itu aja kok susah. Paham? Pernah dengar gak? Kalau laki-laki mau akekahan, katanya laki-laki kambingnya 2, perempuan 1 aja.
Wah, bener-bener kalian itu ya. Karena laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1. Bener-bener gitu ditaati. Itu simbol. Simbol. Akikah itu sebenarnya pengganti. Makanya ketika lahir anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, utamakan ruhaninya, bukan jasmaninya. Utamakan pendidikannya, bukan urusan jajannya. Utamakan dari leher ke atas, bukan dari leher ke bawah. Gak apa-apa gak pakai emas, tetapi otaknya emas. Kincring-kincring, tangannya emas, kakinya emas, semua emas, otaknya nggak emas, tidak punya masa depan. Paham maksudnya? Nah, pernah dengar nggak Bapak Ibu, katanya di neraka itu kebanyakan perempuan? Langsung percaya? Langsung percaya? Nah itu karena kita ngaji selama ini ya di pikiran yang terbatas, belum bisa melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran. Nih saya kasih tahu bagi semuanya. Coba ulangi lagi. Tadi laki-laki simbol dari rohani, perempuan simbol dari jasmani. Yang akan masuk neraka adalah kebanyakan perempuan. Maksudnya siapapun yang dalam kehidupannya mengutamakan urusan jasmani, ya pasti neraka. Masuk akal? Masuk akal? Coba kalian utamakan aja urusan jasmani, betul nggak? Makan berlebihan, kan jasmani. Walaupun sudah kenyang, sayang, mubadir, kan gitu. Kan sakit, betul nggak? Coba, silahkan bermain-main sepuasnya dengan urusan jasmani tanpa kontrol ruhani, ya neraka. Ada orang yang hartanya banyak, berkelimpahan, tapi dia sangat terikat dengan yang jasmani itu, yang namanya harta tadi. Dia takut kehilangan, betul nggak? Takut berkurang, pelitnya auzubillah, paling juga ditinggalkan mati. Tidak berguna hartanya, karena dia hanya berfokus pada hitungan-hitungan jasmani. Nah, jadi di neraka itu kebanyakan perempuan. Makna hakikatnya siapapun dalam hidup ini, baik laki-laki maupun perempuan, kalau hidupnya hanya mengutamakan urusan-urusan jasmani, ya pasti sengsara hidup, tidak akan bahagia. Gitu maksudnya ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu suka gampang dibohongi ya. Seneng gak kalau dibohongi? Seneng. Coba kalau ada orang membohongi kita, lalu kita percaya pada orang itu, tahu nggak pesan spiritualnya apa? Ya pinter kalian ya. Pesan spiritualnya ketika ada orang membohongi kita dan kita ikut percaya pada orang yang bohong pada kita, itu pesan spiritualnya bahwa kamu masih bodoh gitu aja ya. Jadi kalau masih bodoh berarti harus belajar lagi. Makanya kalau ibu bapak kalau masih gampang ditipu sama orang lain, jangan nyalahkan penipu ya, justru berterima kasih pada penipu. Kamu sudah datang untuk mengingatkan saya bahwa saya masih bodoh gitu aja ya. Nah ini tipu menipu itu kan urusannya luas, termasuk tipu menipu urusan keyakinan, tipu menipu urusan agama, betul nggak? Kan banyak kan yang menjanjikan itu, menjanjikan ini, betul nggak? Padahal dia juga belum dapat yang dijanjikan itu. Ngerti maksud saya? Tapi kalian percaya. Luar biasa. Nah, saya kembali lagi pada ayat ini. Yuk perhatikan. Ngerti ya? Secara hakikat laki-laki dan perempuan. Ini kalau saya kupas lebih dalam lagi, masih banyak contoh-contohnya. Makanya Islam itu keren ya, kalau dipahami dengan kecerdasan. Makanya tidak ada sebetulnya agama yang mendiskreditkan gender. Dan selama ini seolah-olah ya, kalau dipahami secara dangkal, arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin wanita, pemimpin perempuan, diterjemahkan seolah-olah yang perempuan gak boleh jadi pemimpin. Kan itu sebetulnya ya menjadi
pendiskreditan gender. Seolah-olah ya, laki-laki mau bodoh pun biar ada dia jadi pemimpin. Yang perempuan walaupun pintar pun nggak usah. Saya terkejut ya, kenapa? Saya ngajar 34 tahun jadi dosen. Pokoknya IPK yang tinggi itu rata-rata perempuan. Maaf ya, bukan menyepelekan bapak-bapak. Itu fakta. Makanya saya juga kaget. Saya tanya teman-teman yang ngajar di universitas lain, apa fenomena perempuan itu lebih cerdas daripada laki-laki? Terjadi di universitas lain? Terjadi. Saya tanya teman-teman yang di universitas lain, bahkan di universitas terkenal, rata-rata IPK yang tinggi justru anak-anak perempuan. Anak perempuan sudah tulisannya bagus, rapi, tuntas. Yang laki-laki, kadang-kadang saya periksa ujian, rusak mata saya. Iya. Saya mencoba memahami ini maksudnya tulisan apa gitu aja udah lama itu. Belum memahami kontennya. Itu pengalaman ya. Mari kita lanjutkan di sini. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang laki-laki yang telah diberi wahyu. Clear ya ayat ini? Jadi sebetulnya secara syariat betul bahwa yang diutus ke semesta, para nabi, para rasul itu kan semuanya laki-laki. Clear ya? Gitu. Secara hakikat, secara hakikat wahyu itu urusan perempuan, urusan laki-laki. Ini hakikat nih. Urusan perempuan, urusan laki-laki. Urusan laki-laki berarti urusan ruhani. Paham? Jadi ibu-ibu bisa nggak kira-kira ya memahami wahyu? Bisa. Kalau ruhaninya bersih, ruhaninya suci, ruhaninya selaras, ruhaninya harmoni. Jadi semua orang pada hakikatnya bisa menangkap getaran-getaran ilahi itu, asal dia sadar bahwa di dalam dirinya ada satu kekuatan yang diberikan Allah ya, yaitu yang disebut dengan ruhani. Oke, kalau gitu saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar nggak kalau Bapak Ibu itu sejak lahir sudah berpasangan? Sadar? Atau belum sadar? Kalau sadar sekarang saya mau nanya, apa kesadarannya? Rohani dan jasmani. Maka Allah bilang, aku ciptakan manusia berpasangan. Pasangan itu rohani dan jasmani. Selama ini pasangan itu selalu suami istri. Padahal itu kan pilihan. Betul maksud saya? Jadi Allah sudah ciptakan kita berpasangan. Oke, karena berpasangan, yuk kita sadari bahwa di balik jasmani kita ada ruhani. Jasmani terbatas, ruhani itu tanpa batas. Berarti sesungguhnya setiap manusia bisa nggak melampaui pikiran yang terbatas? Bisa. Yuk, gimana caranya? Nah, belum masuk ke cara. Lanjut dulu. Jadi yang diberi wahyu siapa? Laki-laki. Yes? Jadi wahyu urusan siapa? Urusan ruhani, itu maksudnya. Paham ya? Nah sekarang wahyu itu apa? Kan kalian tahunya ada tetangga namanya Kang Wahyu. Barangnya kan nggak jelas. Oke, perhatikan saya semuanya. Wahyu itu pada dasarnya adalah getaran-getaran ilahi. Ulangi, apa? Oke, saya lagi ceramah, tiba-tiba HP saya bergetar. Berarti ada apa? Ada yang masuk, bisa telepon, bisa WA, bisa video, bisa email, bisa apa saja. Setuju? Oke. Nah, yang datang ke sini itu apa? Coba perhatikan. Apa yang datang ke sini itu gambar berbaris gitu?
Enggak kan? Yang datang ke sini itu kata-kata berbaris? Enggak kan? Yang datang ke sini itu apa? Nah, yang datang ke sini itu namanya gelombang elektromagnetik. Makanya gelombang elektromagnetik itu disebut energi. Nah, cahaya itu salah satu jenis gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, cahaya itu salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang kelihatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan, sinar X nggak kelihatan. Tapi tahu-taunya kita sudah tahu, dokter, kalau di dalam tubuh kita ada kelainan karena dibaca dari hasil ronsen. Nah, ronsen itu sebetulnya penemu sinar X, orang Jerman. Tapi sinarnya yang memotret kita itu namanya sinar X, X-ray bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Nah, udah saya batasi dulu ke sana. Jadi tadi HP saya bergetar berarti apa? Ada gelombang elektromagnetik yang masuk. Clear? Nah, apakah yang masuk itu gambar? Bukan. Yang masuk ini tulisan? Bukan. Yang masuk ini kata-kata? Bukan. Bukan, Bapak Ibu. Yang masuk ke sini adalah energi berupa getaran, frekuensi, vibrasi. Namanya gelombang elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ada dua, elektro to listrik, magnetik to magnet. Jadi gelombang elektromagnetik itu perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Clear sampai sini? Oke. Tapi yang datang itu energi, tapi Bapak Ibu bisa membuka. Begitu dibuka, oh, video. Ternyata saudara kita lagi makan sama nasi timbel pakai jengkol. Tuh. Oh, yang masuk adalah untayan kata-kata. Bahkan yang masuk bisa jadi suara. Oke? Nah, satu. Yang kedua, perhatikan saya. Kok yang bergetar HP saya, bukan HP Bapak Ibu. Hebat ya? Tidak pernah ada kiriman WA salah alamat. Gak pernah. Itu yang disebut dengan energi itu terkuantisasi. Jadi kita semua punya nomor HP yang berbeda, bukan? Satu digit saja berbeda dari sekian untaian nomor HP itu, pasti kita akan salah kirim. Nah, setiap kita punya nomor HP yang berbeda. Nomor HP itu mencerminkan frekuensi kita. Makanya begitu dikirim ke nomor HP kita, berarti kita itu sedang selaras dengan frekuensi yang mengirim. Makanya yang mengirim dengan yang dikirim terjadilah keselarasan frekuensi. Akibatnya apa? Video, tulisan, kata-kata yang dikirim tidak nyasar ke tempat lain. Clear sampai sini? Oke. Ini saya ajarkan yang gampang aja, yang gampang. Jadi yang nyampe ke sini itulah getaran sebetulnya. Nah, tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini mana? Lebih canggih tubuh, lebih canggih HP. Yang benar. Saya tanya ulang sekali lagi. Canggihan tubuh, canggihan HP. Kok kalian ragu-ragu? Coba yang di rumah gimana? Canggihan tubuh, canggihan HP. Oke, betul, canggihan tubuh. Ya, HP kalian, ya, iPhone terbaru, dijaga, si canggih, betul nggak? Takut jatuh, dilindungi pakai macam-macam alat pelindung, ya, anti air, macam-macam. Jujur ya, kalian lebih melindungi tubuh, lebih melindungi HP. Ini saya mau jelaskan bahwa tubuh kita ini lebih canggih. Jadi HP, mobil, macam-macam itu, semua itu hanya mengkopi cara berpikir Tuhan atas semesta raya ini. Ini yang namanya HP ini
hanya meniru cara berpikir Tuhan. Yuk sekarang, kalau tubuh ini lebih canggih, berarti ya di tubuh ini sebetulnya ada jaringan elektronik, rangkaian elektronik yang jauh lebih dahsyat, lebih ruwet daripada HP. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, kenapa ya Bapak Ibu lihat mobil, kok bisa tahu kalau itu mobil? Gimana itu bisa tahu itu mobil? Padahal kan yang masuk ke sini itu baru gambaran, ditangkap oleh mata. Dari mata disalurkan ke mana tuh? Disambungkan ke sistem kerja otak yang lebih rumit. Kalau saya jelaskan, itu mekanismenya sangat rumit. Sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan itu mobil. Bahkan kita bisa mengatakan ini mobil truk, ini mobil minibus, ini bus, ini kereta api, ini pesawat. Kok bisa ya? Padahal informasinya sama dari sini. Pernah nggak berpikir itu? Yakin enggak lah kalian ya? Hebat kalian itu. Nah, kalau kita mau berpikir seperti itu, ternyata tubuh kita ini jauh lebih canggih, lebih kompleks daripada alat-alat elektronik yang disanjung-sanjung ini. Jadi kalau HP bisa menangkap informasi, berarti tubuh bisa nggak menangkap informasi? Bisa. Makanya semua orang-orang spiritual, apalagi di kajian saya tempo hari, ya, fisika sudah mengantarkan manusia menemukan God particles, yang disebut dengan partikel Tuhan, yang disebut dengan Higgs boson. Partikel Tuhan itu bukan berarti Tuhan tersusul oleh partikel-partikel, bukan begitu. Saking partikel itu bermakna luar biasa dalam kehidupan ini, maka makna yang luar biasa itu akibatnya para ilmuwan menyebut frasa, seolah-olah itu partikel Tuhan. Frasa ya, itu sebutan dari para ilmuwan, bukan berarti itu Tuhan, bukan. Aslinya namanya Higgs boson. Jadi Higgs boson ini gunanya adalah bisa menciptakan medan Higgs. Dan medan Higgs itu yang memberi bobot pada semua partikel-partikel lain. Elektron diberi bobot oleh boson. Kalau elektron tidak diberi bobot, tidak ada elektron, tidak ada atom, tidak ada molekul, tidak ada kalian, tidak ada dunia, tidak ada matahari, tidak ada bintang. Maka saking keberadaannya luar biasa, maka Higgs boson ini disebut God particles. Luar biasa. Ini kalau saya jelaskan secara fisika, wah itu bisa menangis Bapak Ibu. Yang ngerti. Boro-boro kalian menangis ya. Baca istighfar nggak nangis, baca bismillahirrahmanirrahim nggak nangis, baca alhamdulillahirabbil alamin nggak nangis karena nggak ngerti. Coba kalau alhamdulillahirabbil alamin disadari, segala puji habis buatmu ya Allah, karena engkau sang keberadaan, engkau sang kehadiran. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di semesta tanpa kehadiranmu ya Allah. Kalau itu disadari, nangis pasti kalian. Apalagi yang kalian yang ingin dipuji, yang ingin disanjung, bohong. Katanya segala puji habis buat Allah, lalu hak Allah pun kamu curi. Suka nggak? Senang dipuji? Ih ibu, ani gelis. Ih sahate ya. Jika menang maneh nawe irung mancung teh. Betul apa tidak? Iya. Karena semua yang kita lakukan tanpa kesadaran, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak merasakan getaran itu. Jadi kesimpulannya, banyak perempuan di dalam neraka itu adalah simbolis, yaitu biasanya di dalam Al-Quran wanita itu melambangkan jasmani dan laki-laki itu melambangkan rohani. Jadi barang siapa yang belum bisa mengendalikan jasmaninya, maka mereka akan masuk neraka. Dan neraka yang dimaksud pun itu bukan neraka yang entar, tetapi neraka yang di sini
saat ini sekarang. Bentuknya seperti banyak masalah, penderitaan, kesedihan, kecemasan, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan kesadaran kita agar hidup kita bisa lebih baik lagi, hidup kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat, agar hidup kita bisa bermanfaat lagi bagi banyak orang. Untuk teman-teman yang punya pandangan yang lain, silakan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.